dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun. Ketika kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ikhlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, yang terus menyuarakan suara rakyat jelata. Yang baru tahu channel ini, jangan lupa klik tombol bertulisan subscribe berwarna merah. Klik loncengnya teman-teman, karena masih banyak nanti akan updatean informasi baru yang A1 kita berikan di channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang video yang sangat menarik teman-teman, dimana ini merupakan pidato dari Menteri SDM, yaitu Pak Bahlil ya, dan juga Ketua Umum Golkar, dimana beliau ini seakan-akan memberitahu kepada Mbah Amin Rais dan kawan-kawan, kalau Anda jangan sekali-sekali berani menggertak Presiden Jokowi ya. Walaupun tubuh Presiden Jokowi kecil, tapi nyali Presiden tidak bisa ditantang nyalinya ya. Sangat luar biasa. Jangankan Amin Rais, negara-negara Eropa teman-teman ya, negara-negara Eropa aja beliau tidak takut. Salah satunya Amerika ya, nggak takut-takut beliau gitu, disikat habis kalau perlu. Lihat berapa presiden yang menjalani tentang Freeport diambil alih lagi dari 50 tahun yang lalu ya, yang dikeruk oleh ante asing gitu ya teman-teman. Akhirnya Pak Jokowi yang dibilang pelongo-pelongo itu sikat gitu ya. Apa masalahnya ya, langsung berubah. Setahun atau 2 tahun ya prosesnya teman-teman. Menurut saya sih 2 tahun, tapi kalau kalian tahu tentang Freeport diambil alih itu berapa tahun prosesnya teman-teman? Nggak sampai 1 periode kayaknya ya teman-teman, 5 tahun gitu, nggak nyampe 2 tahun, entah 3 tahun lah paling lama itu teman-teman ya. Tapi biar lebih absolut gitu ya, mari kita saksikan dulu video berikut ini teman-teman, biar kita tidak gagal paham. Masa kepemimpinan Pak Jokowi di 2015 sampai dengan 2018, kemudian 2018-2019. Di BKPM itu dulu pimpinannya Pak Rektor itu orangnya pintar-pintar semua. Itu tamatan Harvard, rata-rata luar negeri lah. Nah kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus. Saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat. Seorang peraja yang baik, atau kalau di kampus seorang mahasiswa yang baik, itu saya waktu menjadi aktivis punya prinsip, hanya kepada Tuhan yang saya percaya, manusia butuh data. Kalau seorang mahasiswa atau peraja ngomong tanpa data, maka patut kita pertanyakan intelektualitasnya. Dan ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard, dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua.
Apa yang saya mau sampaikan untuk teman-teman, kampus tidak menjamin kualitas seseorang mahasiswa atau praja. Kalian mau sekolah dimanapun, di SMA, di pelosok manapun, ketika kalian masuk di PDN, harus kalian buktikan bahwa kalian lebih terbaik daripada orang-orang yang ada di pusat-pusat ibu kota negara. Ini yang harus saya mau sampaikan kepada teman-teman. Yang kedua, target investasi di 2024. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang 2024 di kuartal pertama masih di atas 5%, 5-11%. Inflasi kita terjaga di bawah 3%. Inflasi di Argentina, di Turki itu sudah 80% sampai ada 100% lebih. Ini. Dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan inflasi yang stabil disebabkan karena kepemimpinan yang kuat. Pak Presiden Jokowi bukan lahir di Jakarta, bukan anak orang kaya, bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat. Betul. Tapi dia berhasil memimpin Indonesia keluar daripada krisis multidimensi seperti sekarang ini. Luar biasa. Saya tambahin ya, Pak Jokowi pernah digusur, pernah tinggal di hutan, dan juga pernah ditipu oleh orang ketika mau mulai bisnisnya, teman-teman. Jadi, kita harus melihat, inilah pertarungan pemimpin-pemimpin negara. Nah, ke depan, praja-praja begitu pulang, jadi camat, kan pasti terjadi pertandingan, siapa camat terbaik di antara camat yang ada di kabupaten itu? Atau siapa sekda terbaik? Minimalkan praja-praja ini minimal camat, sekda, insya Allah kepala dinas. Yang penting kerja baik-baik aja udah pasti di tangan. Nah, pertumbuhan ekonomi kita itu ada 4 kontribusinya. Konsumsi, investasi, spending pemerintah, ekspor impor. Nah, terkait dengan investasi, Bapak Ibu semua, adik-adik teman-teman semua, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya waktu itu, Mas Bahlil, membangun Indonesia tidak boleh membangun Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Dan itu adalah cita-cita para founding father kita. Dan begitu Pak Presiden Jokowi di periode pertama membangun infrastruktur masif dari Aceh sampai Papua, maka tugas tahap berikut pada periode kedua adalah bagaimana membangun kawasan pertumbuhan ekonomi. Maka perintah beliau kepada saya adalah bagaimana cara kamu, silakan kamu berpikir, nggak ada teorinya, ini sama masuk ke tema karena transformasi, nggak ada teorinya, saya kasih kamu kewenangan, tapi harus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Saya bilang sama Presiden, oke Pak, tapi Bapak jangan tanya cara, Bapak tahu hasil, cara serahkan ke saya. Maka apa yang saya lakukan dengan teman-teman di tim Kementerian Investasi, sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, investasi di Jawa itu lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa. Makanya pertumbuhan ekonomi kita 70% itu ada di Jawa. Sejak 2020 kuartal ketiga, kita rubah itu polanya. Kita dorong investasi di luar Pulau Jawa lebih banyak, supaya apa? Terciptanya pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Dan Alhamdulillah, sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2024 kuartal pertama, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Ini ya kalau kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang keadilan, sila kelima. Dan ini gaya kepemimpinan, inilah transformasi kepemimpinan, teman-teman semua. Nah, kemudian negara mana saja sih yang masuk ke Indonesia untuk investasinya? Selama ini kan selalu mereka bilang Cina, 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 dan Cina terus. Kita bicara di WA Group paling banyak sekali hoaxnya. Teman-teman praja sebagai
generasi muda pewaris bangsa dan generasi cerdas. Saya ingin membagikan data ini kepada kalian. Investasi yang pertama masuk, yang paling besar itu adalah Singapura. Wow, Singapura ya? Tetapi jangan kalian terlena dengan Singapura. Karena ini bukan duitnya Singapura saja. Tapi ini sebagian besar adalah duit orang Indonesia yang ada di Singapura. Oh iya. Mereka menjadikan Singapura sebagai hub. Yang kedua adalah China, Hong Kong, Amerika, Korea, Jepang. Bahkan dalam sejarah kita, Eropa tidak pernah masuk 10 besar dalam urutan FDI kita. Sekarang sudah 2 negara yang masuk. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Investasi di Indonesia sangat inklusif. Tidak memberikan prioritas kepada negara manapun. Semuanya boleh masuk. Yang penting sesuai aturan perundang-undangan yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang teman-teman harus lihat. Jadi nggak benar itu kalau dibilang bahwa investasi itu hanya dikuasai, dimonopoli oleh satu negara tertentu. Ini peta umumnya. Nah, bagaimana ke depan peran Praja? Saya, Pak Rektor, saya lapor, dalam sejarah BKPM, itu nggak pernah alumni IPDN masuk di Kementerian Investasi. Belum pernah ada. Tapi saya punya intuisi mengatakan bahwa PNS yang diajarkan sejak dini tentang etos pelayanan birokrasi yang baik, itu adalah IPDN, yang dulunya STPDN. Karena itu, di zaman kami memimpin BKPM, kami membawa 3 putra lulusan IPDN untuk membantu kami di Kementerian Investasi. Dan sekarang yang mengurus berapa investasi masuk pada tahun 2024 nanti sebesar 1.650 triliun adalah alumni IPDN yang namanya Edi. Ah, ini Edi, angkat tangan. Ma, ini deputi dia sekarang, deputi. Jadi Praja itu nggak boleh lagi berpikir hanya mau jadi camat, sekda. Nggak bisa, sudah harus masuk pada sektor-sektor investasi. Karena diajarkan sejak dini. Ini. Jadi kalau besok tahun ini, tahun 2024, target investasi 1.650 triliun tidak tercapai, berarti kampus ini yang salah. Karena ini alumni kampus IPDN. Tapi saya punya keyakinan, insya Allah akan tercapai. Karena alumni IPDN memang paten punya, kira-kira begitu. Manu, sampai berapa? Oh, tolong ingatkan saya, soalnya saya kalau ngomong tanpa tes kadang-kadang lupa jam. Lupa jam. Sekarang apa yang harus negara lakukan? Nah, kita berbicara. Apa yang harus negara lakukan ke depan? Bahwa Presiden Jokowi menyampaikan adalah program hilirisasi. Praja yang saya hormati, Belanda menjajah kita, itu hanya mengambil apa? Sumber daya alam. Portugis menjajah kita, mengambil apa? Sumber daya alam. Cengkeh, pala, rempah-rempah. Mereka olah semua di negara mereka waktu itu. Mereka jadikan negara kita adalah sumber bahan baku. Kemudian kita merdeka. Cokro Aminoto dengan serikat Islamnya memperjuangkan sebagai embrio untuk memerdekakan bangsa kita.
lewat lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan kemudian Soekarno-Hatta memperoleh kemerdekaan kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu mengelola seluruh sumber daya alam kita untuk menciptakan nilai tambah di negara kita. Tapi apa yang terjadi? Undang-undang sudah dibuat sejak 67 tentang hilirisasi. Undang-undang Minerba sudah dibuat sejak 2009 dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun. Nyalinya minta ampun. Wow. Ampun saya kalau nyalinya. Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Hilirisasi adalah sebuah jalan untuk menuju Indonesia emas. Maka ketika saya masuk di pemerintah, bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah komprehensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi. Tepat pada bulan Oktober 2019, kami mendorong hilirisasi pertama di sektor nikel. Ekspor kita nikel di tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel ke Eropa. Kita menyetop dan kemudian kita membangun industri dalam negeri. Masif kita lakukan. Apa yang terjadi? 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai 33,5 miliar US dollar, naik 10 tahun hanya waktu 4-5 tahun. Naik 10 kali Pak Bahlil. Berarti selama ini kita dibohong-bohongi saja. Dan apa yang terjadi ketika kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ikhlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Kita dibawa ke WTO. WTO itu adalah pengadilan internasional terhadap perdagangan. Kemudian kita kalah. Saya lapor ke Bapak Presiden, Pak, kita kalah di WTO. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyerah atau gimana Pak? Kata Bapak Presiden, Mas Bahlil, negara Indonesia ini sudah merdeka. Yang tahu tujuan negara ini adalah pemerintah, presiden, menteri, DPR, dan rakyat Indonesia. Kita ini bukan negara provinsi kesekian daripada negara-negara maju. Karena itu saya perintahkan lawan naik banding untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Wow, ini baru pemimpin. Kemudian kita banding. Apa yang saya menceritakan dari semua proses ini teman-teman semua? Ternyata sekarang di dunia itu sudah berbicara tentang green energy dan green industry. Sebentar lagi kita akan meninggalkan fosil dan batu bara. Semua orang akan berbicara tentang green semuanya. Salah satu contohnya saya mau bikin adalah pabrik mobil listrik. Mobil listrik ini ternyata dari 100% komponennya 40% itu adalah baterai dan 60% adalah rangka mobilnya. Dan baterai mobil ini bahan bakunya itu ada 4: nikel, kobalt, mangan, dan litium. Di Indonesia kita punya mangan, kita punya kobalt, kita punya litium. Yang enggak kita punya apa? Kita punya mangan, kobalt, dan nikel. Yang enggak kita punya litium. Litium ya. Ternyata saya baru tahu. Inilah kenapa Eropa membawa kita ke WTO. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia. Iya juga. Dan begitu saya tahu, saya lawan itu dengan Pak Menko, dengan semua kementerian. Kita bersama-sama bekerja sama. Dan apa yang terjadi?
Sekarang investasi yang masuk untuk hilirisasi ekosistem baterai mobil dari Korea LG itu investasinya kurang lebih sekitar 160 triliun. Dan alhamdulillah Pak Rektor, kemarin kita sudah resmikan pabrik baterai pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia, di Kerawang. Ini yang dunia takut kita. Sebentar lagi di CATL akan membangun itu. Ini yang dunia takut kita. Tapi saya katakan untuk teman-teman pemerintahan kementerian lain di negara-negara lain, saya katakan sorry bos, pemerintahan Pak Jokowi sekarang menterinya nggak bisa ditipu-tipu, khususnya menteri ekonominya. Karena apa? Semuanya pemain, semuanya pengusaha. Pak Erik, saya, Pak Erlangga, Pak Luhut, bagaimana bisa digertak-gertak? Orang Papua bilang, adek, kau baru mau tulis, kakak subaca. Itu. Kakak subaca ya. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kita sudah paham ini permainan global semua. Makanya kita buat supaya adik-adik praja ini menjaga kedaulatan ekonomi di daerah. Ini tugas kalian deh. Kami tugas investor masuk, tugas kalian melayani. Dan inilah penciptaan nilai tambah terjadi di sana. Kalau penciptaan nilai tambah terjadi di sana, daerah maju. Saya ambil contoh. Morowali. Mana Sulawesi Tengah, angkat tangan. Ada praja dari Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah, ada. Oke, mungkin di pojok-pojok sana. Biasa kalau kita dari orang daerah itu agak mau angkat tangan begini-begini. Saya mau sampaikan kepada kalian, Morowali, Maluku Utara, Prof, itu pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 20% ke atas. Karena apa? Terjadinya hilirisasi, industrialisasi di wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Penciptaan lapangan pekerjaan besar sekali di sana. Dan ini tugas teman-teman untuk melakukan. Nah, yang kedua, menyangkut Freeport. Mana Papua? Coba angkat tangan Papua. Kau dengar ini supaya pulang kasih tau orang bye-bye. Freeport. Prof, dulu waktu Prof masih Sekjen Mendagri, pasti Prof selalu berpikir dan kita di bawah dalam curiga. Ini Freeport ini mengeluarkan apakah hanya tembaga atau emas atau apa? Karena apa? Kita bawa konsentrat ekspor keluar. Kita nggak pernah tahu. 2018 Freeport itu sekarang sudah sahamnya 51% milik pemerintah Indonesia. 10% untuk Pemda Papua, 41% pusat lewat BUMN. Tetapi kan kita tidak pernah tahu berapa emas yang dibawa, berapa turunannya. Maka sejak 2018 kontrak, 2021 kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang smelternya 3 miliar US dollar, bangun di Gresik. Dan alhamdulillah tahun ini akan diresmikan oleh Pak Jokowi, smelternya selesai, terbesar sengel di dunia. Wow, Single line. Terbesar di dunia. Jadi kita pingin dia menghasilkan apa? 600.000 katoda tembaga, 600.000 ton. Emasnya 60 ton dari 3 juta konsentrat. Supaya apa? Ini pendapatannya untuk negara kita. Jangan kita di Abu Leke lagi. Tahu Abu Leke? Tahu Abu Leke? Apa lagi Abu Leke? Ya pasti di wilayah timur tahulah Abu Leke itu. Abu Leke itu mirip-mirip bohong-bohong begitu, Pak. Oh, menipu-menipu gitu ya. Kita nggak boleh lagi dipermainkan oleh negara luar. Kita nggak boleh lagi. Nah, maka kemudian ini yang kita lakukan. Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan. Karena 2041 selesai, kalau tidak, siapa yang mengelolanya? Terus sekarang sahamnya negara sudah 51%.
Nah, dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai, itu kita tambah saham 10%. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61%, teman-teman semua. Wow, 61% ya. Dan waktu pemerintah mengambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar. Dengan hasilnya sekarang, sudah beberapa tahun, insya Allah 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal, break even point. Jadi kita sudah untung teman-teman mengambil alih Freeport sekarang. Luar biasa. Dan Freeport sekarang bukan lagi Freeport McMoran, sudah Freeport Indonesia, PT FI. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan. Nah, sekedar gambaran, Manu, saya minta slide dong investasi ke depan 40 yang 26A ini. Ini peta jalan investasi kita ke depan untuk hilirisasi. Ini menuju Indonesia Emas. Kalau kita mau menuju Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7%. Pendapatan per kapita kita harus di atas $10.000. Sekarang pendapatan per kapita kita 5.300, 5.400. GDP kita harus terbesar 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi. Nah, untuk membutuhkan mesin pendongkrak ekonomi, kami di Kementerian Investasi membuat salah satu cara alternatif, yaitu desain besar untuk hilirisasi. Di sektor oil and gas, di sektor mineral batubara, di sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian. Supaya apa? Kita menciptakan nilai tambah di kita. Supaya penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik, praja juga kesejahteraannya pasti naik. Jadi itu kenapa kita butuhkan investasi yang kuat. Tidak mungkin negara ini akan maju kalau tidak ada sumber pendapatannya. Dan hilirisasi ini adalah jalan untuk menciptakan sumber pendapatan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat yang kita cintai bersama. Saya pikir itu sebagai closing dari teman-teman, dan Kementerian Investasi sekarang mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah, dengan UMKM daerah. Orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan mereka menjadi penonton. Permennya sudah ada. Nah, tugas nanti praja-praja yang baru selesai pulang jadi pegawai di daerah, tolong tuntun teman-teman yang baru selesai sekolah. Jangan semuanya mau jadi karyawan, jadi pengusaha. Ajarin mereka, kalau kalian jadi lurah, jadi camat, panggil apa namanya? Kalau kecamatan itu apa namanya, Pak? Forkopimcam ya? Iya, Forkopimcam. Pimpinan kecamatan. Ya, Forkopimcam. Panggil anak-anak di daerah di kecamatan itu, rangsang mereka untuk jadi pengusaha, supaya mereka bisa membangun daerahnya dan ekonominya bisa dikuasai oleh teman-teman sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman praja. Itu tadi ya teman-teman videonya yang sangat-sangat luar biasa, pidato dari Pak Bahlil ini, sekaligus menjabat menjadi ketua Golkar ya, pohon beringin ya teman-teman ya, Menteri ESDM, dan juga ketua umum Golkar di IPDN ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, dia memberikan arahan dan sangat banyak yang dibuka oleh Pak Bahlil, dimana tentang hilirisasi adalah kunci untuk memajukan bangsa. Saya juga akhirnya belajar, oh hilirisasi begini gitu ya. Ya harus ada keterbukaan dan transparan gitu ya.
yang harus kita pahami teman-teman. Jadi apa itu hilirisasi? Ya harus kita observasi juga teman-teman ya. Saya akhirnya cari tahu, oh ternyata ini, oh hasilnya ini gitu ya. Jadi kalau semuanya berjalan dengan lancar di dalam negeri ya, tanpa gangguan orang anti asing gitu ya, ini akan mencapai akan kita nikmati kuncinya gitu ya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sangat cepat teman-teman. Dan kita akan makmur ya. Dan di mana perjuangan Pak Jokowi juga terus kita lihat mengatakan mendorong hilirisasi ya. Pak Jokowi selalu mengatakan hilirisasi. Walaupun banyak sekali tekanan ya, saya tahu banyak sekali rongrongan gitu dari negara-negara Eropa, negara-negara Barat gitu ya teman-teman ya. Kita selalu digugat, tapi Pak Jokowi punya nyali untuk banding. Ya ini bikin kita semangat ya, karena biasanya ya kalau pemimpin mengajukan gitu, pemimpin pemerintahan mengajukan terus kalah gitu ya, ya udah diem aja, nggak mau banding, nggak ada rencana apa-apa lagi, nggak ada nyali gitu ya. Ya udahlah, timbang kita nanti perang nanti tiba-tiba gara-gara hal seperti ini, tinggal di bumi hanguskan, di rudal dan sebagainya. Tapi ini Pak Jokowi berani gitu nyali. Saya perkirakan dia juga ya tanya panglima dulu, tanya ini dulu, tanya pengkaji semuanya gitu ya. Akhirnya ya nyalinya gitu, berani nggak gitu, ayo kita gugat lagi gitu ya, kita banding gitu. Pasti dia diskusi gitu. Tapi kalau pemimpinnya begitu udah kalah, ya sudahlah, kita terima ikhlas gitu ya. Itu namanya ya udah gitu. Tapi Pak Jokowi nggak ada kata kalah, ini milik kita gitu ya. Dan dia nyalinya sangat luar biasa teman-teman. Itu teman-teman, apa pandangan kalian teman-teman ya di video kali ini? Bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar hasil dari video yang sudah kita bahas. Ayo kita berdiskusi di kolom komentar, dan pastinya komentar-komentar kalian itu akan bermanfaat bagi pandangan-pandangan kaum sebelah gitu ya, kaum 16%, kaum 24% gitu ya, yang ataupun kaum yang suka mengolok-olok Pak Jokowi. Ketika dia nonton video ini, akhirnya dia membaca kolom-kolom komentar yang begitu cerdas gitu ya, begitu maju dari pemikiran mereka gitu ya. Oke, itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.